Haleluya, puji Tuhan saudara bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel Renungan Harian yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian setiap anak-anak Tuhan. Kalau saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini, silakan di-subscribe bagi yang belum dan tekan tanda loncengnya supaya saudara terus diberkati melalui firman Tuhan dan saudara mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini, saudara. Dan silakan di-share kepada lebih banyak orang supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Di dalam kita mengiring Tuhan, setiap kita tentu saja rindu mengalami mujizat Tuhan. Saudara, dalam kita mengiring Tuhan, kita bukan mencari mujizat. Kalau ada orang yang mengikut Tuhan hanya untuk mencari mujizat, maka dia salah dalam mengikut Tuhan. Dan dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya. Kalaupun mujizat terjadi dalam kehidupannya, itu tidak akan mengubah apa-apa, dan itu pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena sebenarnya, kalau Tuhan melakukan mujizat, ada tujuan yang jauh lebih penting daripada mujizat itu sendiri. Jika Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saya dan saudara, karena Tuhan mau supaya kita semakin mengenal Dia melalui mujizat yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saudara, penting untuk kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Tetapi kita bukan mencari mujizat, tetapi hasil atau tujuan mujizat itu yang jauh lebih penting daripada mujizat itu sendiri. Apa pentingnya kita mengalami mujizat dalam kehidupan kita? Supaya kita semakin mengenal Tuhan yang ajaib. Saudara, video ini adalah video kedua dari 3 seri video yang akan membahas topik tentang mengalami mujizat Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari Yohanes pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi setiap kita, saudara. Demikian firman Tuhan. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencodok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah kisah tentang perjamuan di Kana, di mana ada satu mujizat yang luar biasa dan merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur. Dan ketika mujizat itu dikerjakan, saudara, maka firman Tuhan menegaskan di ayat 11 di kalimat terakhir, dikatakan di sana, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ada penekanan di sana bahwa melalui mujizat tersebut menghasilkan di mana murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan ketika Dia mengerjakan mujizat dalam hidup saya, ketika Dia mengerjakan mujizat dalam kehidupan saudara, bahwa Tuhan ingin
supaya kita semakin percaya kepada Dia, supaya kita mengenal Dia, Allah yang ajaib. Nah, saudara, dan di dalam 3 seri video ini yang saya rindu kita belajar adalah apa yang menyebabkan, apa yang menjadi alasan sehingga Allah mengerjakan mujizat di perjamuan di Kana untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, supaya kita juga mengalami Allah melakukan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan kita. Di mana di sini, saudara, ada orang yang melakukan pesta dan Yesus diundang di sana, Ibu Yesus juga diundang di sana. Tetapi hal yang sangat memalukan terjadi di pertengahan pesta, di mana pesta tersebut kekurangan anggur. Dan atas terjadinya peristiwa tersebut, Ibu Yesus melaporkan kepada Yesus. Dan singkat cerita, saudara, di sana ada para pelayan. Kemudian Ibu Yesus berkata kepada para pelayan tersebut, apa saja yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu ada di ayat 5, saudara. Artinya apa? Ketaatan. Dan memang kalau kita lihat kisah ini, saudara, mujizat tersebut dikerjakan oleh Yesus. Yang menjadi pemeran utamanya di sana adalah para pelayan tersebut, di mana mereka taat kepada perintah Yesus seperti yang dikatakan oleh Ibu Yesus, sehingga akhirnya mujizat pun terjadi. Nah, dan yang saya rindu kita belajar, saudara, dalam 3 seri video ini adalah ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Karena sekali lagi, kalau kita belajar di sepanjang Alkitab, di sana begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, baik dalam PL maupun dalam PB, mujizat kesembuhan dan sebagainya, saudara. Dan kalau kita melihat pada umumnya, mujizat itu terjadi karena di sana ada ketaatan. Ada orang yang taat kepada firman Tuhan, sehingga akhirnya mujizat pun terjadi. Demikian juga di dalam konteks ini, saudara. Mujizat air berubah menjadi anggur di perjamuan di Kana itu terjadi, salah satu alasannya adalah karena ada para pelayan yang taat kepada firman Tuhan. Dan ketaatan yang mereka miliki, kita sudah belajar di video pertama. Jenis ketaatan yang mereka miliki adalah di mana di ayat 5 dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Di video pertama, saudara, kita sudah belajar bahwa jenis ketaatan yang mereka miliki, yang para pelayan itu miliki, sehingga Allah melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur, adalah mereka memiliki ketaatan yang sekalipun sulit dikerjakan, yang sekalipun melelahkan, mereka tetap taat. Kenapa, saudara? Karena dikatakan di sana ada 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung. Menurut para penafsir, saudara, isi satu tempayan itu antara 80 sampai 120 liter. Kalau kita ambil tengahnya, kita buat sekitar 100 liter, berarti kalau ada 6 tempayan, 600 liter. Itu jumlah air yang banyak, saudara, khususnya di daerah yang sulit air. Dan saat itu ketika Yesus berkata, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi mereka taat persis seperti yang diperintahkan oleh Yesus, sekalipun tentu saja pasti akan sangat sulit bagi mereka, pasti akan sangat melelahkan bagi mereka mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Sekitar 600 liter yang harus mereka cari air, dan mereka isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tetapi ketika mereka taat, sekalipun melelahkan,
Itulah yang menjadi kunci Allah melakukan mujizat. Demikian dalam hidup kita, saudara. Kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan, taatlah sekalipun sulit. Taatilah firman Tuhan sekalipun sulit. Taatilah firman Tuhan sekalipun terkadang melelahkan. Karena dengan taat sekalipun sulit, dengan taat sekalipun melelahkan, Tuhan akan melakukan mujizat. Dan di video kedua ini, saudara, yang saya rindu kita renungkan, jenis ketaatan kedua yang dimiliki oleh para pelayan tersebut sehingga Yesus melakukan mujizat. Di ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah mereka mengisi tempayan-tempayan tersebut penuh dengan air, mereka taat dan memenuhi tempayan-tempayan tersebut dengan air. Mereka sudah taat sekalipun melelahkan. Mereka sudah taat sekalipun sulit untuk dikerjakan. Kemudian datang perintah Yesus berikutnya adalah supaya mereka mencedok air yang ada di dalam tempayan tersebut dan membawanya kepada pemimpin pesta. Dan ketika Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, ditegaskan oleh firman Tuhan, lalu mereka pun membawanya. Jadi ketika Yesus berkata cedok, lalu bawa kepada pemimpin pesta, mereka langsung cedok. Mereka bawa kepada pemimpin. Mereka langsung mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ketika Yesus memerintahkan kepada mereka, yang kedua, mereka langsung mengerjakannya. Dan ketaatan mereka yang kedua ini, kalau kita renungkan, saudara, adalah ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal. Kenapa demikian, saudara? Pertama sekali, masalah yang dihadapi adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk mengisi tempayan dengan air. Lalu kemudian Yesus menyuruh mereka mencedok air yang ada di dalam tempayan. Jadi saat mereka mengisi air ke dalam tempayan tersebut, itu sebenarnya ketaatan yang mereka lakukan yang sekalipun di luar dari logika mereka. Kenapa, saudara? Karena yang dibutuhkan anggur. Yang menjadi masalah adalah kekurangan anggur, bukan kekurangan air. Tetapi Yesus menyuruh mereka untuk mengisi tempayan dengan air. Tidak masuk akal, namun mereka tetap melakukannya. Lalu kemudian, saudara, setelah tempayan-tempayan tersebut penuh dengan air, mereka disuruh untuk mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Sekali lagi, yang dibutuhkan adalah anggur, bukan air. Dan saat mereka mencedok itu, saudara, mereka baru saja mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, bukan dengan anggur. Itu artinya mereka tahu, yang mereka ketahui adalah bahwa tempayan itu berisi air. Dan itulah yang Yesus suruh untuk mereka cedok dan membawanya kepada pemimpin pesta. Sekali lagi, saudara, ketika Yesus memerintahkan, mereka langsung taat. Tetapi ketaatan mereka itu tentu saja di luar dari akal mereka sebenarnya, di luar dari logika mereka sebenarnya. Kenapa? Karena sekali lagi yang dibutuhkan adalah anggur, bukan air. Jadi saat mereka mengisi tempayan dengan air, yang mereka begitu melelahkan mengerjakannya, dan saat juga mencedok air itu dari tempayan dan menyerahkannya kepada pemimpin pesta, sekali lagi, saudara, ketaatan yang mereka miliki di sana adalah ketaatan yang sekalipun tidak masuk akal, yang sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, tapi mereka tetap taat. Dan ketika mereka mengambil sikap tetap taat sekalipun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, mujizat pun terjadi. Sebagai aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara, ada banyak hal yang mungkin yang kita tahu itulah kehendak Tuhan, tapi terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita tahu itulah kehendak Tuhan.
Saudara, ketaatan kita harus melebihi dari logika kita. Ketaatan kita harus melebihi dari rasionalitas kita, saudara. Ketaatan kita harus melebihi dari pikiran kita. Sekalipun itu tidak rasional, sekalipun itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tidak masuk akal, tapi kalau kita tahu itulah perintah Tuhan, mari kita lakukan. Karena kita belajar di sini, saat para pelayan itu mengisi tempayan dengan air, sebenarnya saya percaya mereka pasti berkata-kata dalam hati dan pikirannya bahwa yang dibutuhkan anggur, kenapa disuruh air? Tapi karena ini perintah, mari kita lakukan. Dan ketika mereka diperintahkan untuk mencedok air dan memberikannya kepada pemimpin pesta, saya juga percaya bahwa ada pembicaraan dalam hati dan pikiran mereka. Bahkan mungkin saja mereka juga berdiskusi satu dengan yang lain. Yang dibutuhkan anggur, bukan air. Kenapa air ini yang diberi kepada pemimpin pesta? Tapi sekali lagi, karena itu perintah, mereka lakukan persis seperti yang diperintahkan, sehingga akhirnya air berubah menjadi anggur. Kalau saudara rindu mujizat yang luar biasa, lebih dari apa yang saudara pikirkan terjadi dalam kehidupan saudara, maka taatlah kepada perintah Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu membingungkan, sekalipun itu tidak rasional. Taatlah kepada perintah Tuhan kalau saudara tahu bahwa itulah kehendak Tuhan. Karena dengan demikianlah, ketaatan yang seperti itulah yang menghasilkan mujizat. Puji Tuhan, saudara. Dalam hal apa saudara membutuhkan mujizat saat ini? Adakah di sana saudara tahu saudara harus mentaati kehendak Tuhan? Dan saudara merasa bahwa itu tidak masuk akal saudara? Saudara merasa bahwa itu sesuatu yang tidak rasional? Tetaplah taati firman Tuhan. Milikilah ketaatan yang lebih tinggi, lebih kuat daripada rasional saudara. Maka dengan demikian saudara akan mengalami mujizat. Di mana saudara rindu, Tuhan melakukan mujizat. Di mana masalah sedang terjadi dan saudara rindu, di sana mujizat dilakukan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur sampai di video kedua ini kita sudah belajar, kalau kita rindu mengalami mujizat Tuhan, maka taatlah sekalipun itu sulit dan melelahkan. Kalau kita rindu Allah melakukan mujizat dalam hidup kita, maka taatlah sekalipun itu tidak rasional, tidak masuk akal. Tapi jadikan ketaatan lebih daripada rasional dan akal kita, maka Tuhan akan melakukan mujizat. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kembali kami bersyukur buat firman-Mu. Kami kembali sudah belajar bahwa kalau kami rindu mujizat terjadi dalam kehidupan kami, maka kami harus belajar taat kepada kehendak dan firman Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Karena ketika kami taat, apa yang tidak sesuai dengan rasionalitas kami, Allah sanggup lakukan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada terukur, tiada bandingnya di dalam hidupku. Bila ku renungkan kasih-Mu padaku,
Tak cukup bahasa, tak cukup kata-kata untuk mengungkapkan. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Besarnya kasih-Mu, tiada bandingnya di dalam hidupku. Ku tinggikan Kau mulia, ku agungkan Kau gloria. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya. Kau layak dipuji, Kau layak disembah untuk selamanya.